Shalom Elohim buat kita semua, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saat ini berada, yang masih memiliki kerendahan hati dan yang mengasihi Tuhan Allah kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di sini saya mau membacakan sabda kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Namun sebelumnya saya terlebih dahulu menyapa ketiga pribadi ilahi yang sudah ada di tengah-tengah dunia di akhir zaman ini, yang memakai wadah casing manusia yang terekselen dan rendah hati dan yang terpilih untuk menjadi background bagi setiap kita anak-anak Tuhan dimanapun saat ini berada. Shalom Elohim kepada Bapa Surgawi, Bapa Yahweh yang memakai tubuh casing Paiman Lahagu. Salam hormat, salam kasih, damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Shalom Elohim juga kepada Pangeran Ilahi, King of the King, Jesus Christ, Alpha dan Omega, yang merupakan sumber terang sejati dan yang merupakan gambar wujud Allah itu sendiri, yang tertulis dalam Ibrani 1 ayat 3, yang memakai tubuh casing saudara Aditya Nugranto. Salam hormat, salam kasih, damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Shalom Elohim juga kepada mempelai yang cantik, elok, mempesona dan terekselen, pribadi Roh Kudus itu sendiri, yang memakai tubuh casing Ibunda Faye Hamdani, yang merupakan perempuan yang menggenapi kitab Wahyu yang tertulis dalam Wahyu 10 dan Wahyu 12, yang memakai tubuh casing Ibunda Faye Hamdani. Salam hormat, salam kasih, damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya ingin membacakan sabda kebenaran firman Tuhan atau membagikan firman Tuhan bagi kita semua yang tertulis di dalam Roma 16 ayat 25 sampai 27, yang berbunyi demikian. Segala kemuliaan bagi Allah, bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa-bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang tertulis dalam Roma 16 ayat 25 sampai 27 ini jelas sekali di sana disampaikan bahwa banyak hal rahasia tentang pribadi Yesus Kristus itu sendiri yang tersembunyi berabad-abad lamanya, yang telah dibukakan dalam kitab-kitab para nabi sebelumnya di zaman Alfa, dan disempurnakan juga di akhir zaman ini atau di zaman Omega ini oleh pemberitaan atau saksi-saksi yang disampaikan oleh anak-anak Tuhan atau saksi-saksi surga di tengah-tengah dunia di akhir zaman ini tentang pribadi Yesus Kristus itu sendiri, yang merupakan Allah semua bangsa, Allah semua orang, yaitu tentang bahwa Dia merupakan pribadi sosok yang diberikan kuasa. Hanya Dia pribadi yang diberikan kuasa untuk membukakan gunungan kitab yang termateraikan itu, yang tertulis dalam kitab Wahyu. Namun yang menjadi ironisnya adalah banyak orang-orang yang tidak percaya dan banyak orang-orang yang tidak menerima pemberitaan dan pembukaan rahasia tentang pribadi Yesus Kristus itu sendiri, baik di zaman Alfa bahkan sampai di akhir zaman ini, zaman Omega, masih saja banyak orang yang tidak percaya tentang pribadi Yesus Kristus yang dibukakan oleh setiap anak-anak Tuhan di akhir zaman ini. Karena apa? Karena Dia adalah Allah yang bukan berasal dari dunia ini melainkan Dia berasal dari surga dan kerajaannya berasal dari surga. Jadi genaplah firman Tuhan yang tertulis dalam Yohanes 18 ayat 36 yang berbunyi demikian. Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Dan sebab karena kerajaannya bukan dari dunia ini, makanya
banyak orang yang tidak percaya akan penyampaian, pembukaan rahasia tentang pribadi Yesus Kristus itu sendiri. Namun di akhir zaman ini dia datang untuk membangun kerajaannya di tengah-tengah dunia ini yang disebut dengan kerajaan 1000 tahun damai, dan untuk membuka gulungan kitab yang termeteraikan itu, sebab hanya dialah pribadi yang dilayakkan yang membuka gulungan kitab yang termeteraikan yang tertulis di dalam Wahyu 5 ayat 5 sampai 6. Saya akan bacakan untuk kita semua. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, "Jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya." Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Jadi jelas sekali di sana Bapak Ibu bahwa pribadi yang hanya dapat membuka gulungan kitab yang termeteraikan itu hanyalah pribadi Yesus Kristus itu, yang digambarkan dengan sosok anak domba yang tersembelih. Haleluya. Dan demikianlah firman Tuhan ini telah digenapi di akhir zaman ini, bahwa dia pribadi Yesus Kristus yang digambarkan dengan rupa anak domba yang tersembelih itu sudah datang, sudah ada di tengah-tengah dunia di akhir zaman ini. Dia datang untuk membukakan gulungan kitab yang termeteraikan itu, karena hanya dialah pribadi yang diberikan kuasa untuk membukakan. Tidak ada yang lain, baik di bumi maupun di sorga. Dan saat ini dia sudah datang dan telah membukakan satu persatu Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia datang memakai tubuh casing, dia datang berinkarnasi dalam pribadi seorang pria yang bernama Aditya Nugrahanto, dengan kode name Aditya Alpha Nugrahanto O Omega. Dan saat ini jelas sekali kita melihat melalui setiap seruan-seruan, melalui setiap penyampaian-penyampaiannya, melalui setiap pembukaan gulungan-gulungan kitab yang termeteraikan itu, dia menyampaikan bahwa akan apa yang terjadi dan telah terjadi di tengah-tengah dunia ini. Perhatikan Bapak Ibu, hanya dia pribadi yang saat ini yang berani berkata, menyampaikan, menyerukan tentang pembukaan akan apa yang menjadi proyek dan program Lucifer di akhir zaman ini, termasuk dari awal tentang penerimaan tanda binatang itu atau enjusan itu Bapak Ibu. Bahkan dia yang dapat membukakan rahasia tentang cawan murka yang sedang melanda, yang tercurah di akhir zaman ini di tengah-tengah dunia, di seluruh bangsa-bangsa, sebagai bukti bahwa Allah sedang murka, sedang menumpahkan amarahnya, mencurahkan amarahnya bagi setiap orang-orang, setiap bangsa-bangsa yang tidak mau bertobat, yang tidak mau kembali kepada Tuhan Allah tanpa memandang agama, suku, ras, dan budaya. Dan hanya dia yang dapat membukakan tentang rencana jahat si Lucifer beserta dengan antek-anteknya, memakai kelompok-kelompok tertentu, baik itu elit gombel maupun Illuminatum, yang saya samarkan Bapak Ibu supaya jangan menjadi pro dan kontra. Tetapi ini telah nyata, bahkan hanya dialah yang pribadi saat ini yang mampu membukakan rahasia tentang Three Eye Atlas. Sementara para ilmuwan di luar sana pun tidak mampu membukakan ini, termasuk para NASA Bapak Ibu. Inilah bukti banyak hal lagi yang telah dibukakan di akhir zaman ini. Oleh sebab itu, bagi setiap kita, mari rendahkan hati dan rendahkan diri. Dengarlah setiap seruan dan panggilan pertobatan supaya kita beroleh keselamatan di akhir zaman ini. Jangan biarkan mata rohani dan telinga rohani kita tertutup oleh ilah-ilah zaman. Demikian Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.